Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andy Widianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita tentang P3K. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, kemudian like, kemudian share artikel ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Rekrutmen P3K guru honorer dimulai. Lengkapi syarat-syarat berikut ini. Dari portal Sulut, pemerintah secara resmi mengumumkan perekrutan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Senin 23 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan perekrutan ini dilakukan secara besar-besaran. Ada kuota 1 juta yang disiapkan oleh pemerintah untuk para guru honorer. Lantas, siapa yang boleh mengikuti seleksi tersebut? Mendikbud Nadiem menjelaskan semua guru honorer dan lulusan PPG atau pendidikan profesi guru bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah, negeri ataupun swasta yang terdaftar di Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 atau K2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi pada tahun yang sama atau berikutnya. Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Pemerintah pusat akan memastikan ketersediaannya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi. Daerah tidak perlu khawatir mengajukan kebutuhan formasi karena biaya telah tersedia. Soal gaji dan tunjangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan APBN untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan senilai 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja sejenisnya sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290 orang. Untuk daerah yang akan lebih besar dalam hal ini, untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K yang akan ada rekrutmen sampai dengan 1.002.616 orang. Sementara itu, berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, ada beberapa syarat pegawai honorer bisa diangkat jadi P3K. Pertama, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K. Demikian tadi berita tentang persyaratan P3K. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.